Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Jump! Satu, justru kamu hanya membaca saja, tetapi mungkin tidak Pak. mengerti Gini, literasinya itu seperti gini apa ya, jalan saya ceritanya. kasih tahu. Iya, begini ya. Memang ini jadi gini, ada kalangan-kalangan ya yang mau menyesatkan tentang Islam sehingga mengatakan bahwa sampai dibilang gini malah bahwa Nabi kami itu menikah dengan Khadijah itu secara Kristen atau secara Nasrani gitu ya, secara Kristen dibilang karena mengikuti agama itu. Nah, sebenarnya itu sebuah emang udah ada kesalahan. Islam, Bro Ali. Selama Khadijah sama Baginda Gini, menikah, emang udah ada. bikin tema aja lah kita dua arah. Coba saya pengen tanya sama kawan-kawan Kristen. Bingung saya ini mau ngejelasin nggak dikasih kesempatan. Repot saya ini. Baik, sabar. Ya, Jadi begini Pak Arif, kita kembali ke Ka'bah ya. Tadi bahwa Pak Arif mengatakan bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim kan Nanti begitu kalau ya. saya bertanya siap-siap ya semua ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita dua arah. Ini korek saya kemana lagi? Oke, bagaimana ketika itu narasi Anda yang sudah ada tercatat di dalam apa tadi itu mengatakan bahwa Ibrahim membangun Ka'bah, begitu toh? Nah, sekarang bagaimana dengan di Al-Imran surah Al-Imran itu ayat pada 96 bahwa di situ juga mengatakan yang membangun itu adalah Nabi Adam. Nah, ini yang mana yang benar nih? Inna awala buyita wudi alina sibibaka. Itu yang tadi sudah saya singgung. Itu ayat di surah Al-Imran ayat 96. Kan tadi saya sudah bilang. Jadi pertama kali bangunan yang dibangun untuk manusia itu adalah di Bakkah, yaitu di Mekah. Nah, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dia bukan membangun kalimatnya, tapi wa'id yarfa'u Ibrahim qawaida. Nabi Ibrahim itu meninggikan pondasinya sudah ada. Bisa dikatakan peristiwanya pernah hancur sehingga oleh Nabi Ibrahim itu dibangun kembali. Begitu. Tadi juga saya sudah jelaskan. Aduh, repot. Nggak kena sama sekali ini. Ya nggak kena, orang nggak dipelajari sama kawan-kawan kok. Kena. Iya, bukan dipelajari dulu, tetapi kamu menjelaskannya itu nggak kena banget. Bahkan ada beberapa titik-titik yang sangat jauh lah. Nggak kena banget dengan pertanyaan. Apa yang nggak kena banget dengan pertanyaan? Barusan bahwa Ali Imran surat ayat 96. Itu kalau saya terus terang lah ya. Saya malah sambil merem bacakan ayatnya. Kamu itu hanya untuk menghindar dari pertanyaan sesuai dengan pemahaman kamu yang disebut dengan asumsi itu. Kok asumsi? Ayat itu Pak, ayat. Iya, ayatnya itu nggak kena banget dengan pertanyaan. Apa nggak kenanya di mana? Coba jelaskan sama Bapak. Bapak bacakan ayatnya, jelaskan ke saya deh, biar saya dengerin. Aduh, gimana lah kamu ini? Namanya bertanya itu dijawab itu harus melengkapi, menjelaskan pertanyaan tersebut. Bukan membawakan suatu asumsi untuk menjawab pertanyaan begitu. Saya ini kalau sinyal jaringan bagus itu bilang bahwa saya berani kalau sambil kamu nampilin mengatakan data Pak. Soalnya saya lagi berarti salah. Lagi safari acara Isra Mi'raj keliling bareng Kiai, jadi saya posisi di kampung makanya nggak bisa open cam. Nanti takut mental, dari tadi jaringannya agak buruk. Kalau memang saya jawab bukan asumsi. Saya jawab bukan asumsi. Tadi saya sudah katakan alasan kamu di kampung, sedangkan kamu suaranya bagus. Nah, nggak ada itu namanya open kamu cam ada di Pak. kampung. Iya. Kalau saya sih terus terang ya, kalau ditanya kamu nggak bisa. Iya, saya udah jawab. Saya bilang saya nggak bisa open dari cam. tadi saya udah jawab dengan tegas. Udah jawab dengan tegas. Kalau saya yang ditanya, udah jawab dengan tegas. Ayatnya ada di Ali Imran 96 sudah saya jawab. Makanya di situ siapa yang membangun Ka'bah dan siapa yang meninggikan Ka'bah gitu loh.
saya bilang itu kita tidak berbicara tentang meninggikan Ka'bah itu siapa. Ya, saya cuma bilang begini loh. Kalau kamu mengatakan alasannya kamu ada di kampung, kenyataannya itu suara kamu bagus. Yang kedua, kalau saya yang ditanya, kamu bisa open cam nggak? Nggak bisa. Bentar. Kamu bisa open cam nggak? Saya bilang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena saya cuma satu perangkat saja, jadi nggak bisa open cam. Kan selesai. Bukan, daripada Pak, menggunakan alasan-alasan dengerin untuk dengerin. Saya bilang saya bela-belain jawabin Anda pertanyaan saya sampai keluar nih. Saya sampai di tempat di mana banyak nyamuk biar sinyalnya stabil. Dari tadi kan putus-putus dalam rumah. Kenapa sih mempermasalahkan orang? Udah saya jelasin dari tadi. Gak apa-apa, Alif, sedekah sama nyamuk, gak apa-apa, sedekah darah. Iya, makanya saya baik hati sama saudara-saudara. Sinyalnya bagus. Takutnya saya kalau open cam kayak barusan nih ada yang share screen tadi. Nah, itu suaranya Kalau jadi putus-putus menjawab gitu loh. itu terus terang saja, Pak Le. Karena suaranya Jangan jadi putus-putus. menggunakan alasan-alasan yang tidak masuk di logika. Dari tadi suara kamu jelas kok. Malah tadi saya ngomong, malah kamu bilang suara saya yang putus-putus. Nah, ini ngapain nggak ini dimasalahin sih? Berarti gini ya, Bang. Ribet amat. Saya udah ngasih tahu dari awal, jaringan saya ini nggak bagus. Saya bela-belain nyari tempat yang jaringan bagus. Ini kenapa dipermasalahin? Jangan menggunakan alasan. To the point aja. Jawaban saya apa yang alasan aja kan udah jelas ya, Bang Alif ya. Muhammad itu mu'alaf ya termasuk ya. Mu'alaf ya. Apa itu? Mu'alaf lah kalau menurut cerita. Mu'alaf berarti ya. Ini Nabi Muhammad itu mu'alaf ya. Katakan begitu ya. Karena kan sebelum menjadi Islam terus dia menjadi agama Islam kan mu'alaf namanya. Betul nggak? Tapi kita nggak bisa bentar Pak. Tapi kita nggak bisa bilang mu'alaf juga, wong. Agama Muslim aja belum ada, bagaimana dia bilang dia itu mu'alaf? Nah, sedangkan dia yang jadi nggak bisa juga. Oke, saya jelaskan lagi ya. Makanya dari tadi sudah dijelaskan. Kalangan kaum Quraisy mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah apakah semuanya itu adalah agamanya Muslim? Coba mau bertanya, saya bilang kalau memang mau diskusi kita bantah-bantahan, saya ke Kristen, kalian ke Muslim. Ayo gitu loh. Daripada kalian bernarasi seperti bertanya tapi sedang menyimpulkan gitu. Aduh, itu bukan narasi atau kesimpulan. Oke, ya udah, saya bertanya aja sedikit nih, saya sedikit nih contoh ketika membahas tentang manusianya. Sabar. Yesus sabar ya. Yesus. Ini nih, sabar. Ini loh. Sabar. Jadi pesankan enggak ya? Orang saya sabar kok dari tadi. Dari Warokah bin Nawfal memantapkan hati Nabi. Di sini dikatakan bahwa ya Khadijah itu adalah seorang Nasrani. Saya tahan dulu tanyanya, tapi nanti kira saya tanya. Kalau pada bingung jangan di-kick ya. Begini, saya bertanya sama kawan-kawan begini. Ketika kawan-kawan Kristen meyakini apa sih? Dewasa. Sabar dulu, sayang, padaku tuh. Saya dari tadi sabar, saya jawabin. Saya bilang bela-belain berteman dengan nyamuk loh saya ini. Sabarnya jangan pindah dulu, sabarnya jangan pindah dulu. Warokah bin Nawfal ya, adalah sepupu Khadijah dan dia adalah seorang Nasrani. Paman dari. Jadi gini, sakit dulu, sabar. Tak gigit loh nanti. Jadi gini, artinya bahwa pernikahan kalau Muhammad kan belum jelas nih agamanya apa, belum jelas lah, itu seperti itu. Jelas di situ yang terkenal adalah pagan dan Nasrani. Nah, kemungkinan besar Muhammad adalah mengikut pagan, atau dia yang jelas menikah mungkin ikut Khadijah karena tidak ada poligami waktu itu kan begitu. Nah, jadi apakah juga Muhammad itu merayakan Paskah?
Tuh kan. Lama loh. Makanya gini Bang, saya jelaskan sama Anda dari tadi, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatina Khadijah itu sebenarnya syariatnya itu sudah ada, bukan dari syariat dari kalangan Nasrani, tetapi dari kalangan waktu itu di bangsa Arab sebagai Quraisy. Contoh saya jawab nih, contoh. Ini saya contoh nih, kasih tahu. Nabi kami, Nabi Muhammad memberikan mahar kepada Siti Khadijah itu 40 onta, Pak. Iya. Lupa lagi 40 apa 100 onta itu. Tapi Itu yang dia Nasrani kalau loh. sekarang itu Nasrani sekarang artinya tuh merayakan Natal juga tuh dia ya. Gimana tuh? nggak ada Paskah Pak, gitu ya. Nasrani kayak gitu nggak ada Pak, nggak ada kayak gitu. Yang ada itu Kristen, naskah apa kayak gitu. Alah, kamu Ada Nasrani. nggak ada di sana Pak. Makanya kamu Natal itu tahu kan hari nggak? kelahiran nggak Yesus. ada kayak Hari gitu. kelahiran Katolik, Kristen, Protestan itu Nah, semuanya ini itu mulai- Natalan. Kamu nggak ada. Makanya nggak ada Natalan nggak ada kayak gitu tuh nggak ada. Nasrani itu juga Makanya gini ya, merayakan saya bilang Natal, kawan-kawan, saya juga udah bilang tadi sama kawan-kawan, di Al-Quran pun ditegaskan bahwa sesungguhnya orang yang dekat dengan kalian itu dari kalangan Nasrani, dan orang yang memusuhi kalian itu dari kalangan Yahudi. Itu di Al-Quran tertulis. Sebenarnya ajaran dari kalangan Nasrani itu ada ajaran kebaikan. Al-Quran mengakui gitu. Mulai bermasalah ketika mulai menuhankan Nabi Isa. Karena orang-orang Nasrani waktu itu mengikuti, menanti-nanti Nabi terakhir. Begitu contoh, ada siapa itu Abdullah bin Salam, pendeta Bukhairah. Itu mereka itu menanti-nanti Nabi terakhir gitu loh. Iya, Nabinya itu Nabi Muhammad, tanda-tandanya sudah ada. Mereka percaya. Ya Bagaimana itu kan kamu lagi bagaimana pengen kamu banget. mengatakannya bahwa tanda-tandanya sudah ada dari mana? Hah? Loh, mereka Bagaimana buktinya kamu bisa hijrah tuh menjelaskannya itu? ke Tanda-tandanya Madinah itu malah. dari mana? Dari mana kamu bisa mengatakannya? Sabar toh. Hmm. Nanti dulu Pak Jordan, sabar. Jadi begini, dia berapa tahun bersama-sama Khadijah menganut agama Nasrani? Berarti dia syahadat juga nggak kira-kira Muhammad? Di mana ada ayatnya Nabi Muhammad beragama Nasrani? Oi. Lama-lama minta disunat Kita tadi juga di ini surat orang-orang di Rum Nabawi ini. loh, di surat Nabawi mengatakan bahwa Siti Khadijah itu Nasrani. Nah terus nggak mungkin, Muhammad kan belum jelas agamanya, kan jelas, yang jelas dia apa ikut Khadijah, karena Khadijah ini bisa dibilang itu Jangan bosnya. asumsi Nggak sama mungkin. saya, jangan asumsi. Begini. Woi. Ini di surat Nabawi. Beliau ini tidak mengikuti mereka. Beliau ini dari kalangan Mengikuti siapa? apa Pagan. namanya? Pagan. Loh, bukan penyembah berhala. Berarti penyembah berhala dulunya. Gimana sih Bang Arif? Jangan gitu dong. Itu kan Nasrani itu kan bagus toh. Artinya syahadat nggak kira-kira? Dengerin dulu saya bilang. Nabi Muhammad itu paling tidak suka dengan penyembahan berhala. Makanya Nabi Muhammad dilindungi oleh Allah dari masalah seperti itu. Ada ayatnya di surah Ad-Duha. Lindunginya, sedangkan dia itu membunuh banyak orang. Dari mana? Emang nggak masuk akal Bang Jo, tapi sabar kita ya. Memang masuk akal, nggak masuk akal. Walal tapi kita- akhiratu khairul laka Oh, kan, minal udah mulai, kan? ula. Alam yajidka Bang Jo. yatiman fa'awa wa wajadaka dolang fahada. Itu Artinya apa? ayatnya ada. Artinya apa? Cari sendirilah surat Ad-Duha itu. Nah, nggak ada. Jadi begini Ya orang loh, saya kalau jelasin memang- juga nggak mau denger. Iya ya. Makanya gini Kalau ya Pak Muhammad ya. itu Begini dilindungi, saya udah bilang kalau berkali-kali ya. dilindungi, kenapa kok dia mempan diracun Pak? Kena sihir. Dengerin ya kawan-kawan ya. Enggak, Dengerin. kenapa kok bisa kena sihir kalau dilindungi? Aduh. Saya Coba mau tanya bagaimana? sekali. Saya masih sabar dengerin. Oke. Pokoknya jangan boleh pindah, Pali. Ini ujian. Kalau nggak kuat lambaikan tangan. Iya, karena memang saya itu sedang mengajak bahwa seluruh umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Yang menolak kenabian Nabi Muhammad.
Iya, yang dan syirik lah, menolak maksudnya yang menuhankan syirik. Allah yang esa. Makanya syirik. kita semua generasi setelah 700 tahun awal mengajak agar tetap menuhankan Allah Subhanahu wa taala yang esa dan menerima kenabian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, di Itu mana karena Nabi prinsip Muhammad Nabi itu loncat-loncat. mengakui dan menerima kenabian Nabi Isa alaihissalam. Dia seorang hamba Allah, dia seorang utusan Allah, diciptakan dari kalimatnya, ditiupkan Jangan. ruh ke dalam rahim ibunya. Pak Alif, Itu yang diakui oleh Nabi Pak Alif. kami. Pak Alif, Makanya kalau kami cuman kayak mengingatkan gitu, kawan-kawan. kalau kayak gitu, cuman seperti itu aja. Iblis sampai Begitu. sekarang mengakui Yesus itu adalah anak Allah. Ngakui, Iblis tahu. Yang pertanyaan saya bukan ke Siapa? situ, bukan ke situ. Pertanyaan saya bukan ke situ, Bang Alif. Pertanyaan Bukan saya begitu. begini, saya satu aja bertanya. Nanti dulu toh. Apa-apa? Nanti Yesus dulu, sebagai nggak boleh seorang bertanya. manusia, Nggak boleh bertanya. Saya tanya. Harus ditanya sekarang. Saya saya tanya, Yesus Nggak sebagai boleh, nggak seorang boleh. manusia, Nggak apakah boleh. dia bertuhan atau tidak? Saya tanya. Tolong Nggak jawab boleh Kristen. bertanya. Itu nggak boleh tanya. Sahabat, malam Yesus ini khusus sebagai ditanya. seorang manusia, Yesus yang dikatakan manusia seutuhnya atau dikatakan 100% manusia, siapakah Tuhan dia? Itu pertanyaan Balik. saya. Malam hari Dialah jawab. Tuhannya. Iya, Dialah saya jawab. Tuhannya. Saya jawab. Sabar. Saya jawab ya Pak Alif. Malam hari Tuhannya ini temanya manusia Pak itu Alif sendiri. nggak boleh bertanya. Paham? Malam ini Pak Alif nggak boleh bertanya dan hanya Kalau ditanya. saya tidak bertanya, nanti kawan-kawan Kristen terkungkung dalam doktrin. Itu masalah. Itu masalah. Makanya saya coba Sebentar, Bang Alif, tanya, ya. Sebentar, Bang Alif. membuka biar seru abang wawasannya. itu ngomong. Bentar. Iya, ini saya lagi bertanya ini. Tolong didengar. Ini pertanyaan ini penting ini buat keimanan Kristen ini. Ini pertanyaan tidak pernah ditanyakan oleh orang lain ini. Saya yang bertanya begini. Sederhana Nggak boleh sekali. tanya. Pertanyaan saya sederhana sekali. Yesus ya, yang dikatakan seutuhnya manusia atau 100% manusia. Pertanyaan saya, siapakah Tuhan dia yang dikatakan dia seorang manusia? Apa mau bertanyakan Tuhan? Siapa dulu yang jawab? Saya atau yang lainnya? Saya jawab. Ini Oke, Pak Alif silakan. nggak ngerti aturan. Aturannya malam hari ini Pak. Sampai itu nggak boleh bertanya, cuman ditanya. Itu mah bukan menjawab, Kalau lagi besok ngasih aturan. Jatahnya sampean itu besok jadwalnya. Aturan itu Saya tadi dipakai. udah sejam lebih loh. Saya layani Ya, nah. pertanyaan, diajak diubang-ambing kemana-mana saya layanin. Sabar. Nggak boleh pindah sabarnya, nanti tak gigit loh. Saya Malam nggak ini pindah-pindah pokoknya- ini. Udah ada 11 nyamuk ini gigitin saya ini. Ya. Cepetan. Balik. Bentar dulu Pak. Kenapa nggak ada yang berani jawab pertanyaan sederhana begini? Ini sekarang ini jadwalnya Anda itu ditanya. Gitu loh. Di mana kesepakatannya? Ya Aneh, udah, tadi saya saya udah sepakat. bilang silakan kalian bertanya sepuasnya sama Alif. saya. Tetapi giliran Alif, nanti saya bertanya, tolong Alif ini pertahankan nggak mau. roomnya. Saya udah bilang begitu. Ini saya lagi keliling bareng Kiai ini, makanya saya agak tahan-tahan narasinya ini. Jatahmu besok. Pertanyaan saya, Yesus yang dikatakan 100% manusia, apakah dia punya Tuhan? Siapa yang jawab? Saya dulu atau bagaimana? Bang ini juga bang ini aja yang jawab. Bang Devan aja yang jawab. Ini kalau Bang Alif ini harus lawan ini Bang Devan aja lah. Jadi Bang Alif nanya siapakah Tuhan Yesus dari perspektif dia sebagai manusia. Oke. Jadi kita mengosongkan seluruh keilahian yang di dalam Yesus dan menganggap dia manusia tok. Oke. Ingat itu ya, pemisahnya itu. Jadi kita tidak memandang yang lain, kita hanya memandang dia sebagai manusia tok. Oke. Jadi kita berbicara tentang kemanusiaannya. Jadi ini sebenarnya sudah melenceng dari konsep kekristenan, karena kekristenan itu di dalam Yesus itu ada dua natur, tidak bisa dipisah. Oke, bisa dibedakan tapi tidak boleh dipisah. Tapi Bang Alif ini dia Pertanyaan memisahkan. saya, natur Iya, manusia saya menjelaskan. Yesus, apakah dia punya Tuhan? Iya, sabar, saya menjelaskan supaya premisnya Abang ini dimengerti sama teman-teman yang lain. Jadi Bang Alif ini memutus keilahiannya Yesus. Jadi nggak ada itu yang istilahnya, kita tidak memandang
memandang yang lain-lain ya, hanya manusianya tok. Oke. Dan itu walaupun itu sebenarnya sudah bertentangan dengan ajaran Kristen ya, tapi kita coba menjawab dengan kemauannya Bang Alif aja. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang manusianya tok, Yesus itu mengajarkan tentang siapa yang mengutus dia. Artinya ada Allah yang mengutus dia, karena pada mulanya dia adalah firman atau kita bisa bilang kalam nafsi. Oke, akal pikirannya Tuhan yang diwujudkan dalam manusia Yesus, seperti itu. Jadi Allah itu mampu mewujudkan pikirannya, gitu. Nah, wujud pikiran Allah, keinginan Allah, kepenuhan Allah, itulah Yesus. Walaupun sama Bang Alif dipisahkan antara manusia dan keilahian itu, maka kita berbicara tentang manusianya tok. Oke? Kalau ngomongin Tuhan, berarti manusianya tok. Tidak ada unsur Allah di dalam diri Yesus. Jadi manusianya tok, tidak ada kuasa apapun, maka Yesus sebagai manusia tok tanpa ada embel-embel yang lain, dia memperkenalkan dia bukan punya Tuhan sebenarnya, bukan. Pertanyaannya salah. Bukan punya Tuhan, karena dia itu dari Allah, keluar dari Allah. Bukan menciptakan Tuhan yang baru, tidak, tapi mengajarkan. Gitu. Dia mengajarkan tentang Allah yang mengutus dia. Siapa ya? Yahweh. Gitu. Jadi Allah itu yang diajarkan oleh Yesus adalah Yahweh. Yang kalau di dalam perjanjian baru kita sebut dengan Bapa. Seperti itu. Jadi kalau ditanya siapakah Tuhannya Yesus, itu pertanyaannya kurang tepat. Kayak gitu. Karena Yesus itu datang bukan mau ngajarin siapakah Tuhannya Yesus, apakah Tuhan saya, bukan. Tapi memperkenalkan Allah itu yang benar tuh begini loh. Gitu. Allah yang wujud itu kayak gini. Jadi kalau pertanyaan siapakah Tuhannya Yesus sebagai manusia, itu pertanyaannya salah karena dia keluar dari Allah. Loh, dia firman. Yesus manusia seutuhnya, benar nggak Pak? Iya, dia manusia sama seperti kita. Nah, dalam 100% kemanusiaan Yesus, apakah dia punya Tuhan? Itu pertanyaan saya, jangan kemana-mana. Nah, jadi begini, dia sendiri saya Tuhan. tambahkan lagi. Jadi tidak mungkin, mungkin kita bilang apakah dia punya Tuhan. Jadi dia Tuhannya manusia, maksudnya Pak? Tuhannya manusia. Tidak seperti karena saya itu. menggabungkan, saya tidak memisahkan antara keilahian Yesus dengan manusianya tok. Karena itu nggak bisa dipisah, Bang. Iya, sekarang sudah sebelum diajarkan 100% Tuhan. Iya, tapi tidak, Kan tadi, jangan dipisah. Loh, iya, sekarang begini saya bilang, yang 100% manusia, saya bilang. Berarti kan ketika dikatakan 100% manusia, maka dia punya Tuhan kan? Betul tidak? Dan tadi Bapak katakan Tuhannya, dia mengajarkan untuk menyembah Yod-He Vav-He, betul tidak? Iya. Berarti Tuhannya Yesus adalah Jadi pertanyaannya Abang ini salah, bukan Tuhannya Yesus. Yesus itu sendiri Tuhannya Tuhan, Yesus Pak. yang manusia. Nggak bisa dipisah, Pak. Kalau Bapak memisahkan berarti nggak ada Allah. Jadi Yesus lahir harus dari perkawinan manusia dan itu harus terjadi. Jadi perempuan dan laki-laki harus kawin dulu, keluarlah Yesus manusia. Kita nggak bisa mengabaikan faktor lain, Bang. Tuhan Pak Depan kalau gitu manusia juga. Saya sebagai manusia, karena saya lahir dari manusia, saya ada Tuhan. Pasti bukan Tuhannya saya. Pak Depan berarti manusia Yesus juga. Sebenarnya yang kami sembah bukan manusia Yesus. Nah kan disanggah, makanya berarti yang manusia Yesus punya Tuhan, Pak. Bukan. Karena Jadi Abang nggak bisa begini. bukan antara Jadi Tuhan, begini. antara Allah ilah di dalam Yesus itu dipisah dengan manusianya, itu salah. Pak, Gitu. Kemanusiaan dalam Yesus konsep itu begini, Kristen, Pak. Kemanusiaan Coba. Yesus itu berbicara begini. Kalau saya nanya fokus Pak, nggak lari kemana-mana sampai Iya, benar-benar saya juga pahami. Oke, tunggu Kemanusiaan bentar Yesus Pak itu Devandas. berbicara Iya, tentang bentar, Pak cara Devandas. bertanya. Ya, tunggu bentar Pak Devandas. Nah, sekarang Pak Alif ya, apakah Yesus pernah mengatakan Tuhanku yang telah mengutus aku? Kan tidak. Tetapi kenapa dia menggunakan kata Bapa? Nah, kata Bapa di situ kamu jangan bisa juga dipisahkan ya. Kata Bapa dengan kata Tuhan itu berbeda. Tetapi bukan berarti dalam suatu wujud dua wujud, tetapi hanya satu wujud. Nah, jadi di situ nggak ada Yesus mengatakan bahwa
aku bukan Tuhan atau Tuhanku yang mengutus aku, tetapi dia mengatakan Bapakku. Bapakku, kamu tahu kan Bapakku. Makanya Bapak yang ada mengutus lagi. Yesus. Iya, Bapak yang mengutus Bapakku. Yesus. Nah, Bapakku, aku dan Bapak adalah satu. Itu perkataan yang nggak pernah dia bilang aku dan Tuhan adalah satu. Tidak. Makanya kamu harus bedakan. Ya. Oke, maksud Karena apa? aku dan Bapak adalah satu itu jelaskan, Pak. Bentar. Aku dan Karena di Bapak dalam- adalah satu itu gimana maksudnya? Bentar, kamu tadi Nah, pertanyaannya kan beda. Pertanyaannya kamu itu tadi coba diulang lagi. Pertanyaannya Yesus yang manusia seutuhnya, siapa Ah, Tuhannya? Masa Bapak Iya. Jonathan menjelaskan panjang lebar lupa dengan pertanyaan saya? Jadi Anda menjelaskan Bang Jo, apa, Pak? biarin Bang Curut, Bang Jo. Biarin Bang Curut, Bang Jo. Silakan Ayo, jelaskan yang ya, lain dulu, saya. yang lain. Silahkan. Kasih Nggak paham ada aku ini kata sendirian. Yesus mengatakan Biarin Bang Jo, Bang Jo, Bang Tuhanku. Curut, Bang Jo. Jadi gini, yang dikatakan sebelumnya menjawab pertanyaan kamu pertama, saya mau komentarin masalah aku dan Bapak adalah satu. Ya, Bapak itu adalah terang yang tak terhampiri, dan Dia bersemayam di dalamnya. Beda ya. Jadi antara terang yang tak terhampiri yaitu Bapa dengan dirinya yang bersemayam di dalam. Itu yang dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Bisa dibayangkan, bisa dipahami ya? Oke, yang Bapak kedua. adalah terang yang tak terhampiri. Nggak paham. Ya, Sebentar, Pak. Terang yang tak terhampiri. ya. Yesus adalah Bapak juga atau bukan, Pak? Saya tanya sama Anda. Dia Tuhan. Dia kuasa Allah yang bersemayam di dalamnya. Yesus itu Dialah Tuhan, yang kata bersemayam. Bapak. Itulah yang disebut Tuhan. Pak, tolong yang Makanya tegas saya dulu, Pak, biar enak, biar jelas ya. Kita ulangi lagi. Baik. Pertanyaan saya sekarang kan Bang Curut yang jawab. Pertanyaan saya tadi, Yesus yang dikatakan seutuhnya manusia, siapakah Tuhan dia? Pertanyaannya salah. Dia bukan bertuhankan karena dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Berarti Tuhannya Bang Curut adalah Pertanyaannya manusia. Bukan. Dengerin dulu. Lah, kan Enggak, Bapak bilang salah. Saya mau ngejawab pertanyaan kamu, kok kamu loncat ke saya? Kamu jangan loncat ke saya, Kak. Saya mau jawab siapakah Tuhannya yang kamu tanya, Tuhannya Yesus kan? Kok kamu loncat ke saya? Jadi saya bertuhankan manusia, gimana sih? Oke, saya ulang pertanyaannya. Yesus yang ya. 100% manusia, siapakah Tuhan dia? Pertanyaannya salah karena dia Tuhan Oke. yang mengambil rupa manusia. Oke? Pertanyaannya Berarti berarti siapakah Tuhannya Yesus? Tuhannya Bang Curut adalah yang mengambil rupa manusia. Manusia Yesus itu. Saya kasih Manusia contoh. Yesus itu yang Belum- adalah Tuhan. Belum Nah, itu menjawab benar. pertanyaanmu saya nih. Gitu. Ya, Apakah saya Yesus belum menjawab Tuhan? pertanyaanmu, kamu udah loncat ke pertanyaan lain, yaitu ke saya. Dulu, Bang. Biar Bang Curut aja, Bang Alif. Jangan loncat ke pertanyaan saya dulu. Loh, bukan Saya loncat mau pertanyaan. Ya, Saya kok dibilang Bang Alif dengar pertanyaan. aja tadi. Yesus Oke, itu baik. Tuhan. pertanyaan. Kalau pertanyakan Yesus itu Tuhannya siapa? Kau gimana? Kau gimana sih? Kalau kau saya Oke. tanya nih, Allah Oke, baik. adalah Saya Allah punya Oke, Tuhan kalau nggak? gitu, Tuhan, kalau dan itu gitu, benar, gitu loh. berarti Kalau gini, pertanyaannya, Yesus apakah Yesus Allah Yesus- bukan Tuhan. Allah punya Tuhan nggak? Yesus yang Harusnya- seutuhnya manusia juga adalah Tuhan itu Itu sendiri. Pertanyaannya. Iya. Jadi gini, ya harusnya Yesus pertanyaan kamu yang gini. seutuhnya manusia adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan juga. Iya, karena dia memang Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nggak perlu lagi pertanyaan Tuhannya siapa. Iya, berarti Tapi- Anda Nah, menyembah Loh, kan jadi Yesus. loncat. Aneh kan? Bukan loncat, bukan Pertanyaan loncat ini. dia Coba Tuhan. Anda Saya mau jelaskan, saya berbicara. belum Kalau jelasin, saya tapi bilang dia- Allah itu Tuhan, kamu mau Coba pertanyakan Allah? Anda nggak? pahami dengan apa yang Anda ucapkan, oke? Iya, Saya saya belum tadi menjawab bertanya. kamu tuntas loh. Saya belum Oke, menjawab kita kamu ulang. tuntas loh. Saya tanya Tapi ulang. Kamu udah lompat ke Yesus. pertanyaan yang kedua, Bukan, yaitu bukan. Kita ulang, Bang Curut. Yang lain tolong suara-suaranya tolong di-mute dulu biar tidak Ya bingung Bang makanya Curut. Bang kasihan. Alif dengerin Yang- penjelasannya ya. Iya, ya Kamu makanya jangan kalian berorientasi sabar. sendiri.
percayakan kepada Bang Curut untuk menjawab gitu ya. Udah dijawab, kamunya muter-muter. Siapa Saya yang aja muter? Saya Pertanyaan yang saya Ini. saya ulangi. Ya, Tuh saya kan. jawab. Saya jawab. Saya Ini jawab. yang mana Saya yang mau jawab ini? Nggak ada Saya tanda-tandanya. manusia baru yang jawab. Oke, Bang Curut mohon diam apakah ya. berarti Bang Curut mohon diam. kamu menyembah manusia begitu toh? Oke, sekarang begini. Ketika Yesus hidup di dunia, dia sebagai manusia. Oke? Dan dia adalah, tetapi kemanusiaan Yesus itu tidak mengurangi kehakikatan Tuhan. Sekarang umat Kristen, pengikut Kristus, ketika Yesus sudah naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Tuhan Allah itu sendiri. Paham? Oke? Clear? Belum, Kamu sebentar. katakan, ketika Yesus di dunia, masih hidup di dunia, dia tidak pernah mengatakan, aku adalah Tuhan. Enggak, karena hanya iblis yang mau katakan seperti itu. Oke, setelah dia turun mati, ke dunia setelah dia memiliki mati, misi untuk apa? Nah, ini udah Pengajaran. bergeser. Makanya disebutlah dia guru yang ajaib. setelah dia mati, masih adakah kemanusiaannya? Oke, setelah dia mati, inilah yang dikatakan tentang kematian itu, dia melawan dari maut. Dia membuktikan bahwa Pertanyaan tentang saya, kematian Yesus masih itu, adakah kemanusiaannya? Sabar dulu dong, sabar dulu. Yesus itu mati itu ada visi. Itulah tentang penyelamatan. Ketika dia sudah mati dan bangkit, dia dengan tubuh kemuliaan, bukan seperti manusia kita ini, tetapi tubuh kemuliaan, manusia yang sempurna yang dengan tubuh kemuliaan. Pahami itu. Tubuh kemuliaan itu manusia atau Tuhan, Pak? Pertanyaan saya. Tuh, yang jelas dia sudah menjadi tubuh kemuliaan ini, dia adalah gambar Tubuh dari kemuliaan Allah. itu manusia atau Tuhan, Pak? Loh, manusia ini serupa segambar dengan Allah loh. Gimana sih Anda ini? Tubuh Pahami di situ dong. kemuliaan Yesus itu Tuhan atau manusia, Pak? Oh, yang jelas dia sudah menjadi satu dengan Bapa. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Yang Tubuh nanti kemuliaan ketika orang percaya, itu, di surga itu akan bertemu dengan Yesus. tubuh kemuliaan itu yang dimiliki oleh Yesus itu kan tubuh insani, Pak. Betul tidak? Oke, di dalam Ketika Bapak katakan menyatu dengan Bapak, berarti Bapak menyatu dengan tubuh insani. Betul tidak, Pak? Begini, Bang. Tubuh Kristus ini bukan berasal daripada hubungan intim, bukan hubungan biologis. Pahami itu. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Pahami dulu di situ. Dia adalah firman. Iya, manusia. Mulanya adalah firman. Oke? Karena dia Oke, sudah selesai jadi manusia kan? Makanya pertanyaan saya startnya dari manusia tadi, Pak. Pertanyaan saya startnya dari manusia. Yesus yang dikatakan 100% manusia, apakah dia punya Tuhan? Itu pertanyaan saya. Dia bukan mempunyai Tuhan, tapi dia mempunyai Allah, yaitu Bapa. Dia beralahkan Bapa. Bingung. Makanya, jadi sama halnya begini loh, Bang. Pertanyaan Alif ini, apakah Jokowi itu punya presiden? Nah, coba. Kan kayak gitu sama halnya. Apakah Jokowi itu punya presiden? Bagaimana dong dia presiden? makanya gini, makanya Nama Yesus, itu mah, Pak, nama bukan tubuh, Pak. Bukan tubuh. makanya Yesus ya sebagai Tuhan, dia mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah. Sebab dia Tuhan. Nah. Dia tidak mengajarkan kita nih yang mengikuti dia untuk beribadah kepada dia. Tidak, beribadah kepada Allah melalui dia. Itu yang diajarkan. Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia kamu berbakti. Dia yang Yesus Bukan kepada berbicara Yesus. itu, Ya. dengerin. Sekarang begini Yesus yang berbicara mengatakannya. Yesus sendiri yang bilang. Bentar, yang mengatakannya itu adalah Bapa atau Yesus? Ayo. Yesus lah. Nah, Dengerin. makanya Berarti Dengerin. Yesus dengan Bapa beda sudah kan? Yesus berbicara kepada sudah siapakah? jelas bahwa Coba dia saya mau tanya adalah dulu. orangnya itu sendiri, wujudnya itu sendiri yang menjadi manusia, paling. Saran saya buat Itulah. kawan-kawan Kristen, jawab Kenapa sih gantian itu saling pemahamannya itu menguatkan. terlalu pendek sekali ya akal pemahamannya ya. Ya, saya pertanyaan saya sederhana. Ini Pertanyaan saya sederhana. Alif, Dalam dengerin, konsep dengerin. Kristen, dalam Ya. konsep Kristen meyakini bahwa Yesus 100% manusia
100% Tuhan. Kan gitu konsepnya. Bukan 100%, kamu nilai dari mana 100%? Kristen itu katakan bahwa seutuhnya manusia dan seutuhnya Tuhan. Oke, baik. Saya tidak pakai persenan karena itu juga dipopulerkan oleh orang-orang Kristen. Oke. Saya ulangi. Yesus yang seutuhnya manusia, apakah dia punya Tuhan? Itu dia pertanyaan tidak saya. bertuhan, dia tidak punya Tuhan, dia beralahkan Bapa. Berarti kalau dia tidak punya Tuhan, berarti dia ateis. Tubuhnya. Enggak, dia dirinya Tuhan kok. Gimana kok? Jadi kemanusiaan Yesus, kemanusiaan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Itu salah. Oke, saya ulang. Kemanusiaan Yesus adalah Tuhan itu sendiri gitu. Ya. Kemanusiaan Yesus itu berasal dari Tuhan yang mengambil rupa manusia. Gimana? Oke, saya ulang pertanyaannya. Kemanusiaan Yesus yang 100% adalah manusia adalah Tuhan itu sendiri juga. Betul. Nah, berarti kalau gitu Tuhan Anda adalah hanya gini Tuhan manusia. Betul tidak? Betul. Itu Bapa. Udah. Ya sudah, berarti Anda menuhankan manusia. Yesus tidak, saya beralahkan kok. Gini Pak Alif. Saya beribadah kepada Allah, kepada Bapa. Anda sudah betul-betul barusan. Sabar. Yesus. Dengerin. Saya diajarkan oleh Yesus untuk Anda beribadah katakan Tuhan Anda, Yesus yang seutuhnya manusia juga Tuhan Anda. Anda tadi bilang begitu kok. Iya, dengerin. Tuhan saya adalah manusia, ya, mengambil rupa manusia. Dan saya diajarkan untuk beribadah kepada Allah. Di mana ajaran Abrahamik yang mengajarkan bahwa Tuhannya itu adalah manusia, Pak? Nggak ada. Nggak Zaman ada. Yesus. Karena Tuhan itu Ajaran mengambil Musa rupa ada nggak, manusia. Pak? Ajaran Musa ada nggak? Ya kan sudah beda zaman, Pak Alif. Ada. Beda zaman. Itu beda artinya, sisi. itu artinya ajaran Anda tidak sesuai dengan ajaran Abrahamik. Abraham beribadah kepada Tuhan, kepada dirinya. Gimana sih? Abraham tidak menuhankan Yesus, tetapi Tuhan, Abraham percaya itu bahwa taat firman kepada Yesus. yang datang adalah Bang Curut tadi sudah sebagai katakan manusia. bahwa Tuhannya Bang Curut adalah manusia, yaitu Yesus. Iya, Tuhan yang menjadi manusia. Gimana? Ya, Tuhan yang berarti manusia, Tuhan Pak. Anda adalah Yang- manusia kan? Yang itu Inkarnasi jadi Tuhan yang manusia, mengambil Pak. rupa manusia ya. Yesus itu adalah anak manusia, mengambil rupa manusia. Gimana? Kok mengambil rupa manusia? Ya, Sebelumnya kan belum inkarnasi. manusia, masih Berinkarnasi, kamu daging. tahu nggak kalau kamu yang berinkarnasi Makanya jadi kamu nggak tahu seekor inkarnasi bisa apa. nggak? Loh, iya, Boleh nggak? berarti Tuhannya adalah manusia, kan gitu? Bukan. Bukan. Orang Tuhan inkarnasi kok jadi manusia. Tuhannya. Anda tadi katakan bahwa Tuhan tetaplah Tuhan. Allah Oke. berinkarnasi jadi manusia. Masa disembah manusia? Gimana Oke, sih? baik. Saya tanya sekali lagi. Anda tadi katakan bahwa Yesus adalah seutuhnya manusia, betul? Cuman gitu. Jadi gini doang. Bang Alif. Betul, seutuhnya. Emangnya bohong-bohongan dia jadi manusia. Gini Bang Lah, Alif. iya, seutuhnya manusia. Berarti memang Bang, Tuhan dia Anda berasal itu dari adalah Tuhan. manusia. Betul. Bang Alif begini. Dia Tuhan Ketika yang mengambil Allah- rupa manusia. Gini loh Bang Alif. Ketika Allah turun dalam semak belukar yang jadi api, itu siapa yang disembah? Apakah Musa menyembah api? Gitu loh. Nah itu Apakah Musa menyembah api? apakah maksudnya Musa Tuhan ngomong Anda- sama api? Sebentar, Kita Tuhan Anda persamaannya kan berubah. sama nih. Allah Tuhan Anda berubah jadi api gitu. masuk Iya, dalam sekarang semak itu belukar yang perumpamaan Musa terbakar, nih. jadi api. Betul. Nggak ada Apa konsep ngomong sama api? Yudaism Tuhannya berubah jadi api, itu nggak ada. Bahkan kawan-kawan Kristen juga tidak semua meyakini Tuhannya berubah wujud jadi api. Bukan gitu. Loh, ada yang jadi pohon, Bukan nggak ada. ada yang jadi pohon. Jadi Bang, Abang nggak usah menolak Itu istilahnya kan bahwa Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Jadi pohon Makanya aja di situ nanti. kan ada ketika dengan Musa itu bukan Tuhan berubah jadi api. Makanya Alif realistis Makanya, Bang. lah ya. Jadi Realistis. Ya ketika Anda Allah realistis Yahweh, loh. Nih Bang, Iya, kamu realistis Coba secara Anda Yahweh. baca. Coba Anda baca di kitab Bilangan. Jangan pura-pura gila. Iya. Ketika Di Allah kitab mengambil Bilangan, rupa api, Bilangan apakah 13 Musa Gila menyembah beneran dikatakan. loh, Lip.
Di kita bilangan 13 dikatakan Nanti Allah bukanlah manusia. Loh, saya waras, saya tidak menuhankan manusia kok. Gimana? Kok bisa jadi api, kok bisa jadi pohon, gimana itu? Bilangan 13 kamu itu jangan potong-potong ayat ya. Gimana itu, Lip? Kamu baca sebenarnya. Dari atas Bang Alif cuma baca. Allah bukanlah Coba kita manusia. bedah Quran Anda deh, ayo. Sehingga ia Di Quran berdosa. Anda aja kan ada kan? Iya. Musa itu bertemu dengan Allah siapa? bukanlah manusia sehingga ia Ayo berdusta. kita bedah yuk. Dan bukan anak manusia sehingga ia Ayo kita bedah. mengingkari firman-Nya kan. Betul. Nah Sehingga itu. ia berbo. Ngerti nggak? Nah, makanya Maksudnya ngerti nggak? Ngerti nggak? Kan jangan bodohin orang. Iya. Ngerti nggak? Jelas di situ. ya udah Penekanannya sekarang di mana? jelaskan Yesus Penekanannya manusia di atau mana? bukan? Ya udah dengar Yesus kita. Yesus Bukanlah manusia atau bukan? Dengar, penekanannya di mana? Penekanannya Yesus adalah manusia bahwa dia atau bukan? berdusta. Dengerin, kalau dia jadi manusia, dia tidak berbohong, dia tidak berdusta, dia tidak mengingkari Iya. firman-Nya. Allah bukanlah manusia Dah sehingga jelas. ia berdusta dan bukan Nah. anak manusia dan Sehingga dia seterusnya. Sekarang saya tanya, Yesus manusia, tadi Anda yakini bahwa Yesus Betul. itu manusia. Orang Tapi dia tidak Masih berdusta. manusia bukanlah Allah, betul tidak? Enggak, dia Masih tidak aja berdusta beda. dan tidak berbohong, dia menepati firman-Nya. Iya, Kalau- cuma modal kalau- sorban doang. Kalau Anda Modal sorban katakan doang, nggak punya manusia pemahaman, nggak Yesus punya adalah akal Allah, sehat. berarti Tuhannya Oh, berbohong. manusia Yesus. Enggak, dia nggak berbohong. Oke, kita Manusia ulang. Yesus tidak berbohong. Di dalam Manusia kitab Yesus Bilangan tidak mengingkari dikatakan, firman-Nya. Iya, manusia bukan Tuhan, bukan Allah. Iya, sehingga ia berdusta. Yesus Iya, makanya manusia bukan Allah, dia kan? tidak berdusta. Kita ulangi Makanya lagi dia ya. Allah. Allah bukanlah Kamu ini manusia. gimana sih? Anak SD aja yang sekolah ngerti nih kalimat. Iya, Ngerti. bingung saya ini. Kok Nanti kamu kalau jadi ngerti? tokoh diomongin apa tahu dah. Masih juga. Kira itu. Alif ini mau bertanya atau mau menjelaskan sih sebenarnya? Kalau Lah mau bertanya, iya. ya Ini lagi pertanyaannya sanggah-sanggahan. saya tadi bertanya Enggak. Anda. Lagi sanggah-sanggahan, lagi Yang sanggah-sanggahan. seharusnya kita Ya, menjelaskan kita juga tentang bertanya, ayat itu. bertanya begini, apakah Allah Maha Tahu? Saya tanya dulu, apakah Allah itu Maha Tahu? Ya, selesaikan dulu, Jawab selesaikan itu. dulu. Udah dijawab ya tadi. Tadi saya udah tuntas, tadi saya Tadi udah udah tuntas. dijawab. Gak usah dibahas lagi. Masa ini pertanyaan Allah saya mah tahu satu nggak? aja nggak ada yang bisa nuntasin Cuma asal jawabannya. jawab kau tadi, cuma asal jawab. Kau cuma bilang tuntas-tuntas doang, tapi jelasnya aja nggak ada. Lo saya jawab pakai ayat. Udah. Apakah Allah? Oke. Ini mau dipindahkan lagi pertanyaannya nih, biar nggak jadi roboh. Ya. Udah jawab aja lah itu pertanyaan itu. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga tidak menepati firman-Nya. Yesus tidak berdusta dan tidak menepati firman-Nya. Yesus manusia Ayo. bukan. Manusia, Yesus anak manusia bukan. anak manusia. Berarti bukan Allah. No, Astaga. dia tidak Karena Allah bukan mengingkari manusia. firman-Nya. Enggak, dia tidak mengingkari firman. Ini nampak Kecuali sekali dia ini cuma mengingkari firman-Nya. nampak modal sorban doang, tapi pemahaman tidak Coba punya. pahami, coba Inilah pahami kita yang diskusinya orang-orang dari seperti tadi. ini nih. Coba kita Jonathan pahami aja diskusinya. ngerti. Masa Pahami Alif seorang diskusi Alif apa nggak ngerti? lagi? Coba kita Tuh, pahami seorang lagi Jonathan kalimatnya. aja ngerti loh. Kamu nggak punya Kamu sama standing Jonathan. untuk Bro, apa, Makanya tadi saya menjelaskan. tanya. Makanya tadi saya malu, tanya, apakah Yesus yang seutuhnya manusia dia punya Tuhan? Kan gitu pertanyaan saya Lip, tadi. kamu malu dengan Lip, pertanyaan dibalik, kamu, Bapak. Lip. Masa dibalik dari atas ke bawah, kok jadi ke bawah ke atas? Gimana? Yesus Tadi itu kan beralahan Bapa sehingga dia mengajarkan kepada orang-orang yang mengikutinya untuk beribadah kepada Bapa. Gimana sih kamu tuh? Iya, berarti kan Yesus bukan Tuhan kan? Ya, justru dia Makanya dia Tuhan. Kalau dia mengajarkan bukan untuk Tuhan, menyembah Dia Bapa. tidak mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah, kepada Bapaknya. Loh, emang Musa Loh. tidak mengajarkan untuk menyembah Yahweh? Yahweh. Nah, sekarang Emang saya tanya, Yahweh Bapak? kamu menuhankan Emang siapa? Yahweh Allah apa Bapak? Musa? Hah? Enggak, Emang sekarang Yahweh saya tanya, Bapak? Lip, Anda Lip, sendiri Lip, Lip. tadi katanya Yahweh Lip. adalah Bapa yang Lip. diucapkan oleh Kata Yesus. siapa? Kata siapa? Kata Sekarang saya siapa? tanya kamu. Anda Sekarang saya sendiri tanya yang kamu. bilang, oh berarti Tuhannya beda lagi, Tuhan Musa beda lagi gitu. Enggak. Kamu tuh salah. Yahweh bukan Bapak. Yahweh, jadi Yahweh itu siapa? Yahweh itu Yahweh itu siapa? Tuhan.
Firman yang menjadi manusia kemudian namanya Yesus. Hah? Yod-Heh-Vaveh Baru tahu? firman. Baru tahu? Di mana ayatnya? Baru Yod-Heh-Vaveh dengar. firman. Pada mulanya Anda ini adalah Anda firman. ini sedang membohongi kitab Anda sendiri, makanya saya sanggah. Dan firman. Aku Udah di Kejadian itu 1 juga bermakna. mengatakan. Nah, Aku yang betul, di Kejadian berfirman. 1 Yod-Heh-Vaveh itu bukan firman, bro. Bukan, No. kamu Firman. yang salah Firman. mengartikannya. Bukan. Pada mulanya Yehova firman adalah itu firman. adalah Aku Allah. yang Dan berfirman. firman itu Coba baca Kejadian bersama-sama 1. dengan Allah. Coba Dan baca firman Kejadian itu 1. adalah Allah. Orang luar kan. Ayo, coba. Coba baca Kejadian 1, Pak. Kejadian 1 Baca Yohanes 8 ayat 24. Kau pikir nggak Kok ada kayak jadi nggak ayatnya. paham kitabnya loh. Loh, kamu yang sok ngajarin kita. Oke, Pak Bang Curut, Anda tadi katakan Yod-Heh-Vaveh adalah firman, betul? Ya, betul. Di mana dalilnya? Aku adalah aku. Aku yang berfirman, akulah dia. Itu Aku maknanya. adalah aku. Ehye, Ezer, Ehye. Itu dia berbicara kepada Musa Ya, ketika dia menanyakan namanya. Sebentar. Pak, coba Dia sedang berfirman. segini. Dia Kalian berfirman. nggak tahu, kalau nggak tahu Kejadian dengerin aja Lip. Ketahuan Enggak. bodohnya si Alip. Kalau Iya, kalau nggak Dia tahu, sedang berfirman. kan berarti Saya ini- belum pernah dengar itu kan? Saya ini entah bodoh atau entah lagi dibodohin. Coba Bapak Emang lagi Kejadian bodoh. 1 dibaca. Kamu emang bodoh. Makanya Coba kau baca baca. Kejadian 1. Tadi Bang Curut bilangan berapa Bang? Baca dong. Coba Biar kau coba tahu. Bang Curut. Di Kejadian 1 ayat 3 di situ dikatakan berfirmanlah siapa di situ yang berfirman. Kamu tahu siapa yang berfirman? Ya ini Kamu saya dengar? tanya sama Anda. Enggak, saya coba pengen menalar pikiran kamu ketika tidak ada manusia di situ. Kira-kira kamu bisa memahami bahwa itu yang berfirman siapa? Dan siapa yang tahu? Berfirmanlah Elohim, berfirmanlah Iya. Yod-Heh-Vaveh. Siapa yang mendengar? Berarti beda di situ. Siapa yang Pak. mendengar? Berfirman. Bukan Siapa yang firman, bukan Yod-Heh-Vaveh adalah firman itu sendiri. No. Makanya saya tanya sama Anda ini baca kitabnya atau tidak? Kejadian 1 itu adalah pengungkapan. Labu doang. Satu pengungkapan yang tidak bisa dinalar oleh otak kita. Loh kok Ya, malah jadi itu tidak cuma bisa dinalar? pemberitahuan. Lah, memangnya udah ada manusia di situ dijadikan? Siapa Ya, mendengar? itu kan Tuhan berfirman menjelaskan kepada Iya. manusia. Mana Tuhan berfirman? Allah yang berfirman katanya. Yang berfirman di situ siapa? Saya tanya Allah kamu Lip. dikatakan di situ Lip, saya Elohim. tanya kamu Lip. Elohim. Wah, Itu Yomer, seperti Elohim. apa? Coba Tuhan seperti apa? Yang menciptakan langit dan bumi. Wayomer Elohim. Yang menciptakan langit dan bumi Yod-Heh-Vaveh atau Yang bukan? menciptakan Saya tanya. Elohim. Yang menciptakan Pada mulanya Elohim. Elohim itu siapa? menciptakan langit bumi. Elohim itu siapa? Elohim itu siapa? Elohim yang benar Terus? enggak disapa Bapa oleh Yesus. Bukan Yod-Heh-Vaveh, bukan ya? Bukan Yod-Heh-Vaveh ya? Bapak tahu nggak Pak? Bukan. Orang Yahudi Tambah bodoh ketika sekali. ada Yod-Heh-Vaveh dia menyebutnya Elohim, Pak. Karena dia tidak Alif menyebutkan mengajar langsung, bodohnya Pak. Nggak usah bicara orang Yahudi. Lip. Dikirainnya itu dia mau menjelaskan itu bisa kita Orang Yahudi nggak kenal padahal siapa dia Yesus. dia Nggak menjelaskan kenal siapa kebodohannya Bapa, nggak sendiri. kenal siapa anak. Oke? Iya, tapi orang Yahudi mengenal kitabnya, Pak. Iya, Orang cuma nggak Yahudi mengenal mengerti kitabnya. kitab suci, Anda Bang. yang tidak kenal kitab orang Yahudi, Pak. Kata Yesus, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Nah, Bapak kitab ngerti orang nggak? Yahudi Kitab apa? Lip. Ayo. Ngerti? Kitab Yahudi itu. Ah, Kalau nggak coba ngerti, saya nggak jelaskan, coba jelaskan ke jelaskan. kamu kok. Anda Kitab tadi Yahudi kitab katakan apa dulu, Yod-Heh-Vaveh kamu tahu? adalah firman itu sendiri. Di mana dalilnya coba? Aku adalah aku. Itu di Kejadian 1 itu sudah menunjukkan berbeda. Elohim, Yod-Heh-Vaveh berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Itu udah jelas menunjukkan beda, Pak. firman, pernyataan diri ya, itu ada di pernyataan ketika ditanya tentang namanya, bukan di kejadian. Jadi harus Saya tambahkan dipahami. lagi ya. Alif, Saya tambahkan lagi sedikit. Allah berfirman kepada Musa, Aku adalah aku. Aku telah mengutus aku kepadamu. Katakanlah kepada bangsa Israel itu. Udah jelas kamu?
Yaitu Agar berkata, itu adalah, nah, bentuk kalau memang kepada Musa ini lebih hebat lagi. Di Kejadian Kan 7 Musa yang ayat diutus, 1, bukan kau Musa yang dijadikan diutus. Allah. bermakna. Malah Musa dijadikan Allah. Makanya dia sudah berkata, aku adalah Kau aku. dijadikan Allah sih. Loh, baca Kejadian 1 7 Pak. Kamu tak ada Ayat 1 nggak? Pak. Coba baca Orang Kejadian 7 Israel ayat atau 1-nya. Yahudi itu ada nggak Baca orang Kejadian Yahudi atau 7. Israel Kok itu kenapa jadi saya yang mengatakan paham? bahwa Kita Anda Musa gimana adalah sih? Tuhan kita, Musa Kamu adalah nggak Allah paham kita. apa-apa, Ada nggak? Ari. Kamu nggak Cuma paham. Ya udah, coba ada yang Otak paham, kamu itu baca hanya baca sebatas Kejadian putaran 7 ayat baygon 1. doang. Kamu baca. Coba baca Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau lah Kejadian yang kulihat 7 benar. ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau lah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi kalau kasih referensi ayat itu yang benar. Makanya dia asal jeplak. Oke. Yang Musa dijadikan Allah itu di mana itu? Yang Ya, kita mana tahu abang yang punya dalil. Oke, baik, nggak apa-apa, saya carikan ya. Saya salah sebut berarti. Jangan-jangan keluaran lagi saya salah sebut. Ya, makanya Sebentar ya. jangan cuma bisa ngomong. Sebentar, bro, sabar. Oh iya, keluaran, sorry. Keluaran 7 ayat 1, baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu Yaitu- akan menjadi nabimu. Bagi Firaun. Iya, dia jadi Allah kan? Bagi Firaun. Ngerti nggak kamu? Bagi Firaun, Ngerti nggak? bukan bagi Kristen. Iya, dia jadi Tuhan. Makna daripada Elohim, ya. Benar. No. Dijadikan Allah. Dijadikan Allah itu loh. apa, Pak? Makna Allah itu makanya bisa disematkan kepada siapapun, Hah? kepada malaikat. Hah? Jangan dikasih jelas kok. Makanya Yesus mengajarkan satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa. Jadi banyak Allah. Satu-satunya Allah yang Menurut dia Allah itu nama doang bang, nggak ada yang bisa pakai. Lah, emang ini dia makanya nggak makin ngerti. ambigu. Malah Musa diangkat jadi Allah loh. Iya. Makanya kau nggak tahu itu Allah itu gimana, itu sesembahan. Bukan cuma Sebentar, Musa. bentar, aku Kamu ada telepon adalah ya, Allah. maaf. Anak-anak Lanjut yang dulu, saya ada mengasihi Allah telepon. itu sekalian. sesembahan. Pagan juga orang Quraisy pakai nama Allah. Allah dalam hari Sabat juga kita sendiri. Iya, jangan Kamu fitnah. baca itu. Makanya kau Kamu kenali baca Allah itu Mazmur. siapa? Allah itu Kamu baca siapa? Mazmur Kau itu nggak kenal. 82 ayat 6. Allah itu sesembahan kau. Allah siapa kau? Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kata Tuhan. Kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Siapa aja bisa. Batu juga bisa dibilang Allah. Kalau dia mau sembah itu. Makanya harus ngerti, bukan cuma Musa. Kamu, setan pun bisa jadi Allah. Makanya kau kenali Tuhanmu Allah itu yang kau bilang Allah. Karena zaman dulu Allah itu kan banyak. Oke, Batu juga bisa sembah jadi Allah. Ya itulah di Kristen yang nggak ada definisi yang tegas. Gimana kamu mau menceritakan tentang Allahmu? Orang Kamu bilang aja Allah nggak itu bisa banyak. tampak, Allahmu aja nggak bisa tampak. Bagaimana kamu mau Itulah di Kristen yang tidak ada menceritakannya? definisi yang tegas. Nah, sekarang saya tanya, misalkan nih, Kamunya bentar, ngerti, Alit. bentar, Oke. misalkan nih, bentar, Sekarang saya tanya saya dulu, tanya. bentar, saya tanya sama kamu, misalkan nih, Muhammad tidak Saya lagi ada telepon barusan, sorry ya, silakan. memperkenalkan Tegas, Bang agama Juru. Islam, Harus- apa yang kamu Itu tahu? sebenarnya Allah itu Ah. Allah itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Itu harus dipertegas bang, jangan sampai orang-orang ini yang di bawah ini. Apa yang akan Apa kamu tahu namanya? kalau Muhammad tidak Mana? memperkenalkan ajaran Allah itu hanya sesembahan. keislaman itu? Coba, Hah? Coba Yang kamu mana jawab yang saya. berbicara ini? Yang mana dulu ini? Yang mana ini? Yang ketika gini, Yang mana yang lagi sebelum ngomong ini? Muhammad Coba memperkenalkan agama Nah, Islam, biar pertanyaanku apa yang akan tuntas kamu lah tahu tadi ajaran pertanyaan tentang dijawabnya. keislaman? Hah? Apa yang akan Jelaskan, kamu Bang. tahu Itu, tentang betul. ajaran Allah itu keislaman siapa sih? sebelum Muhammad menjadi atau memperkenalkan ajaran Islam? Ya silakan Pak Johannes gimana? Kamu tahu, Pak Jonathan gimana? Gimana pertanyaannya? Ya, Bang pertanyaan Turun saya. saja dulu. Jangan, Bang, Aduh, turun putus-putus saja. lagi. Jadi Bang Alif Kan tadi udah dijawab ketika sama kita Bang mau Turut ditanya, semua ya. kita mau Udah dijawab.
Udah terjawab ya Bang Alip semuanya ya. Ya udah dijawab, memang Tuhannya manusia tadi. Manusia yang bagaimana dulu kan? Kan gitu. Nah, kasih aja buat dia lah itu. Aduh, putus-putus lagi coy. Iya, kalau tadi pertanyaan, halo cek kedengaran. Nggak Kalau bisa tadi ngomong, pertanyaanku, Cile. ini habis terima Apa- telepon, maaf jadi putus-putus. Yang Saya mau tadi nanya. sudah dijawab oleh kawan Bentar. Kristen bahwa memang Tuhannya adalah manusia. Tadi Bang Curut bilang gitu. Harusnya Bang Alif Saya bilangnya nanya tuh kamu ya. saya Tuhannya nanya orang kamu Kristen ya. itu firman yang menjadi manusia. Harus jawabnya harus yang lengkap dong. Jangan cuma manusianya aja. Firman yang menjadi manusia Iya, betul gitu. dan dikatakan Asalnya dari manusia mana? Asalnya dari seutuhnya. mana? Asalnya dari mana itu? Kenapa gitu? Barusan Jadi bukan dikatakan dari manusia firman tektonik. yang Ini menjadi dari manusia. otak ke Pertanyaannya bawah. sudah dijawab. Iya kan? Itu. Pertanyaan pertama sudah dijawab. Oke, firman yang menjadi Ya udah manusia. clear, udah habis. Firman Manusia. yang menjadi manusia. Berarti bukan Sekarang manusia beta dikatakan dong. menjadi manusia. Pertanyaan Bukan kedua, Dia manusia yang dikatakan kayak manusia Anda, Bang. seutuhnya. pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua. Oke, baik. Firman yang menjadi manusia ini, apakah dia punya Tuhan? Kan tadi sudah dijawab pertanyaan pertama itu, Bang. Oke, Tanya lagi, baik. Bang. Sekarang saya tanya sama Anda. Firman yang menjadi manusia ini, apakah beda atau sama dengan Bapa? Aku Sama. Bang Curut jelasin lah. Aku kalau ngejelasin orang-orang kayak begini nih ribet. Memang ribet, nggak pernah tuntas kok konsep ini. Sama, Konsep- kan Yesus konsep sudah ini, sendiri kamu aja Allah mengatakan itu bahwa konsep aku jelasin. dan Bapa adalah Coba jelasin satu. Alif, Itu coba udah Allahmu itu. sama. Jelasin coba detail aja. Apalagi sih? Coba secara detail. Jangan cuma Aduh, bisa Alif Allah itu aja ya. bolak-balik mencari kesalahan. Satu-satu Nah, jawabnya, bahasnya satu-satu. Satu-satu Lip. jawabnya. Lip. Lip. Satu-satu jawabnya. Iya. Oke, Lip. Saya dulu yang jawab. Lip. Sudah Jangan, Bang jelas-jelas Curut, Bang itu Curut. dikatakan bahwa Itu aku dia dan tuh nggak Bapak bebal. adalah Susah satu. dibilangin. Udah dijelasin dari tadi. Satu. Ditanya lagi. Satunya satu Bapak apa di dulu, dalam Pak? aku dan aku di dalam dirinya. Itu udah jelas-jelas. Oke, berarti Bapak di dalam diri manusia Yesus gitu. Bapak ya, Bapak Aduh, di dalam diri. Alif. Nah, kalau menurut iya kamu kan? itu Bapak di dalam diri Muter-muter terus Yesus, ini. berarti menurut kamu Bapak itu dengan Yesus itu dua perspektif yang berbeda, dua insan yang berbeda, apa dua wujud yang berbeda? Hah? Ya beda lah. Memang beda Ya, kok. bedanya Yesus sendiri di mana? membedakan. Yesus sendiri Kamu membedakan. bedakannya di mana? Nah, kalau bedanya Coba baca Yohanes dua 5:30. orang, Baca Yohanes 5:30. Nah, apa? Apa yang kamu Bahkan di baca ayat lain dikatakan aku apa namanya? Bapak lebih besar dari aku. Oke, Betul. saya Artinya kamu tahu nggak? Kuasa roh yang ada di dalam diri kemanusiaannya itu, kuasa keilahian yang ada di dalam Baca diri 1 kemanusiaannya Timotius itu lebih 6. besar daripada, makanya di Wahyu berapa berapa, itu Bang? mengatakan Yesus menjadi hamba Tuhan. Nah, kenapa Untuk dikatakan Yesus menjadi 1 hamba Timotius Tuhan? 6 Tunggu ya? bentar. Kenapa dikatakan Yesus 1 menjadi hamba Timotius Tuhan? 6 ayat 16. Baca. Ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, itulah yang dimaksud dengan Bapa. Dialah satu-satunya yang, nah, dialah ini Yesus ya. Dialah satu-satu yang tidak Pak, takut kepada Pak, bersemayam lebih dalam enak, terang lebih yang enak, tak lebih abdol terhampiri. saya bilang tadi. Iya, Ya, oke. Coba dia Bapak bersemayam baca dalam Yohanes terang 5:30, yang Pak. tak terhampiri. Dengar dulu ya. Yohanes Yesus- 5:30 bagaimana di situ, Pak? Yesus bersemayam Yang sedang dalam ditanyakan terang Yohanes yang tak 5:30, terhampiri. Pak. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Tidak pernah ada Melihat satu siapa? orang pun yang melihat Bapa. Lah iya. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa dan yang kekal. Ah, tapi di sisi lain barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu kata Yesus juga. Karena Yesus adalah untuk menyatakan Bapa. Dia datang untuk menyatakan Bapa.
Ketika Theophilus bertanya bahwa tunjukkanlah Bapa kepadaku, kata Yesus apa bilang? Sekian lama engkau bersama dengan aku, apakah kau tidak mengenalnya? Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Baca Yohanes Berarti 16 ayat 25. ingin melihat Bapa, ia melihatlah Yesus. Baca ayat Yohanes 16 ayat 25. Yang tadi saya suruh baca itu, makanya saya minta bacakan untuk menunjukkan bahwa Yesus dengan Bapa itu berbeda. Pertama di Yohanes 5:30. Di situ jelas Yohanes kalimatnya. 16 ayat 25, baca untuk menjawab pertanyaanmu. Bentar Bang Turut, tunggu bentar. Aku tanya balik lagi. Yohanes 16 ayat 25, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Siapa itu? Yesus memang sedang memberitakan Bapa. Tetapi semuanya ini kukatakan sebelumnya itu dikatakan dalam kiasan semua. Siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Memang semuanya Ini kiasan semua. Kiasan. Makanya kiasan Cuma semuanya. masalahnya dia ingin memberitakan Bapa yang sesungguhnya, yang nggak pernah dilihat oleh siapapun. Coba Bapak bacakan pernyataan Yesus yang diucapkan langsung oleh Yesus di Yohanes 5 ayat 30. Ini juga diucapkan oleh Yesus langsung, bro. Emang siapa ngucapin? Kenapa Bapak nggak mau baca? Saya bacakan aja ya. Begini Kok nggak kata mau baca? Yesus. Bagaimana sih? Aku tidak. Kamu menekankan ucapan Ya, Yesus dari tadi saya langsung. minta bacakan. Bukan, kamu menekankan ucapan Yesus langsung. Yohanes 16:25 itu. Loh iya. Enggak, Yesus ucapan langsung. Gimana? Ya udah, kita lagi berantem antar ayat dengan ayat kan ini jadinya. Apa bedanya? Nah, oke, saya baca dulu makanya. Cuma kamu nggak ngerti kitab suci, makanya. Bukan saya Sebentar nggak dulu. berani. Bukan nggak Sebentar berani dulu. untuk Dengerin menjelaskan dulu apa nih. yang kamu tanya. Kata Yesus, loh, orang saya minta tanya suruh bacakan ayat aja nggak dibaca-baca, gimana Yohanes sih? berapa? Yohanes 5. Yohanes berapa? Yohanes berapa? 5 Ayat 30. ayat 5. 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menurut kehendak diriku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Terus apa maksudnya? Nah, di situ Yesus punya kehendak nggak? Punya kehendak nggak? Punya. Punya. Bapak punya kehendak nggak? Punya. Kehendak Yesus dengan kehendak Bapak beda nggak? Sama. Yesus berlaku taat kepada Bapa. Nah, Kalau tidak ada perintah atau kehendak Bapa, dia melakukan kehendaknya sendiri. Tetapi ketika itu semuanya dikehendaki oleh Bapa, maka dia takluk dan taat kepada Bapa. Sampai mati di kayu ya salib. betul. Iya, Makanya dia itu kan Betul. sebagai utusan kan, bukan Tuhan kan? memang utusan. Tuhan itu utusan. Lah iya, berarti dia beda dengan Bapak kan, kehendaknya pun berbeda. Memang beda. Memang beda. Kamu baca Nah, iya. Yohanes 8 ayat 23. Itu jawaban. Selesaikan Bahwa dulu. Yesus adalah utusan. Tuhan adalah utusan. Selesaikan dulu. Baca dulu. Utusan itu Selesaikan Tuhan. dulu. Tuhan itu utusan. Selesaikan dulu. Baca Yohanes 8 Pertama ayat di 23. sini Yesus tidak punya Yohanes 8 kehendak ayat 23. bebas. Lalu ia berkata Karena kepada mereka, kamu berasal Dia dari bawah, hanya aku mengikuti dari atas. apa Kamu yang dari dunia ini, dikehendaki aku bukan oleh dari dunia ini. Bapa. Benar. Yesus itu bukan Dia berasal dari dunia berkata ini. sesuai Yesus dengan dari apa atas. yang difirmankan oleh Baca Bapa. ulang lagi nih, si Halim kok berisik banget ya? Ya. Kalau lagi baca Yohanes ayat 8 kok ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadinya Yesus itu diutus bukan karena dia ada di dunia, tetapi dari surga sana diutus ke itu bawah. bedanya. Dialah Tuhan. Oke, baik, baik. Itu sebagai pemanaan atau secara literal langsung? Saya tanya. Itu langsung, kata-kata langsung Yesus. Bahkan di ayat Kalau 24-nya menyatakan diri bukan. dia adalah Tuhan. Baca ayat 24. Bukan, bro. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, ego emi, Akulah kamu dia. akan mati dalam dosamu. Akulah dia, ego emi. Nggak usah Sepadan dengan loncat aku kemana-mana adalah aku. dulu.
Ali, Aduh, saya kayaknya enggak, masalahnya saya bisa-bisa Utusannya menerima wahyu. Jadi saya kita udah pusing digigitin nyamuk lagi, lama-lama saya nggak tahan juga ini. Jelasin dulu Bang, itu utusan bukan menerima wahyu yang Wahyu. nggak nanya ke pertanyaan Tadi yang tadi ya, nggak dari merujuk ke awal, pertanyaan tadi. dari Aku cuma awal mau sudah nanya disepakati. kamu, apa yang disebut, apa artinya literlex itu? Ya tertulislah, secara tertulis dipahaminya. Tertulis secara apa? Loh, tadi Anda sendiri bilang perkataan Yesus itu banyak perumpamaan. Tadi Kamu sudah bisa disebutkan. jelaskan enggak apa arti dari literlex yang kamu barusan mengatakannya? Ketika dikatakan Yesus datang bukan dari dunia ini, itu apakah langsung tertulis begitu maknanya atau perlu dimaknai lebih dalam? Tidak. Saya jelaskan sama Anda, kita ini di sini bukan sedang diskusi menggunakan akal sehat, bukan sedang membahas tentang doktrin. Ketika mengatakan bahwa buktinya Yesus datang dari rahim Maria, itu tidak bisa dibantah. Dari tadi kita sudah ngomong, dari tadi kita sudah bahas. Anda pun sudah meyakini. Ketika saya tanya, apakah Yesus manusia, Anda sudah yakini. Merujuk kepada ucapan-ucapan Yesus, dia juga seorang utusan. Dia mengikuti kehendak Bapa, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya berbuat, dia hanya berkata sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapa kepadanya. Kamu nggak Manusia Yesusnya itu beda dengan manusia Mang Ali, aku, Bang Curut beda. Loh, Ya, dia makan, manusia dia minum, yang dia Yesus nangis, itu dia beda. ngantuk, dia tidur. Apa yang bikin beda? Benar, memang benar. Tapi Lah iya. perhatikan kualitasnya. Apakah manusia Oke. Yesus berdosa? Mang Alif nggak bisa jawab pertanyaan. Apakah Itu yang perlu manusia diperhatikan. Yesus berdosa? Oke, Iya. berarti sekarang itu beda. Manusia yang apakah tidak berdosa itu pasti sudah beda fisiknya, yang seperti kita ini tidak akan bisa menyamai fisiknya manusia Yesus, beda. mari kita runut manusia Yesus dari kecil. Apakah Yesus waktu kecil minum ASI? Aku kan Minum. udah bilang, Bang, semua orang usah manusia, ditanyain, tapi ada nggak usah manusia yang ditanyain. berdosa. ada Dari yang tadi lagi. Anda bilang beda-beda terus. Mari kita Beda, kualitasnya buktikan. beda, Bang. Aku bilang kualitasnya beda. Ya kalau ngomongin kualitas, Anda dengan saya pun berbeda. Saya dengan Jokowi berbeda. Anda dengan siapapun manusia kita beda. kan sama. Itu tentang Kita sama-sama kualitas. manusia berdosa. Antara Yesus dengan Muhammad Kan gitu. itu sangat Ketika beda membahas jauh. tentang perbedaan dari segi Iya, kualitas, kita harus memang manusia itu pastikan dulu, berbeda-beda Yesus dalam itu kualitasnya. Nggak Manusia usah yang dibahas berkualitas kayak beda dengan gitu. kita, spesial, manusia yang spesial, beda dengan kita. Kita ini manusia kaleng-kaleng. Spesialnya dia tetap manusia kan? Iya, tapi kan beda kualitas manusia Yesus. Keberadaan Sebeda-bedanya Itu dia harus tetap dipahami manusia dulu, kan? Bang. Keberadaan Makanya ketika Yesus Yesus bukan mati, berasal dari Bentar. Jadi begini, laki-laki. bentar lah. Diam dulu semuanya, ya. Perbedaannya antara Yesus dengan Menurut Alif, Yesus itu suci apa enggak? Muhammad itu melalui intervensi manusia, sedangkan Yesus Manusia Yesus tanpa beda, Bang intervensi manusia. Yesus Ya. itu suci Dia enggak? Tidak ada Dia dosa. itu langsung. Dia Menurut Alif suci sama nggak seperti kita. Dia tidak Tapi ada kualitasnya Coba, Alif. yang namanya Menurut hubungan Alif, Yesus suci nggak? dulu baru hamil, tidak, tetapi langsung roh Gitu loh. itu yang mengatakannya kepada Maria, jangan takut. Nah, kemudian ya kalau kita samakan dengan Muhammad, ya lain sekali. Muhammad itu dilahirkan dari siapa? Mamanya dan ibunya. Itu dari kecil sampai besar itu dia suka perang. Nah, makanya dikatakan bahwa pemimpin perang. Nah, sedangkan Yesus Oke. apakah pemimpin perang? Tidak. Pertama, Ya, gimana dia mau masalah perang, kemanusiaan. pasukannya aja nggak ada, Pak. Bentar dulu. Ya gimana mau perang? Orang Untuk pasukannya manusia. cuma 12 orang. Sebatas kemanusiaan ya. Kalau dia kebatasan dalam pasukannya daging. ribuan, udah dilawan tentara Romawi itu. lawan tuh Gimana sih? Makanya Yonatan. sudah mengatakan ya, ketika muridnya mengamuk dan memotong ya, memotong salah satu kuping dari anak muridnya itu yang imam-imam yang datang untuk menangkap Kusing-kusing dia ya. itu. Siapa yang motong itu? Lawan Yonatan. Jangan Siapa yang kamu motong kuping itu? menyangka bahwa saya Siapa tidak yang motong bisa kuping? menyenangkan malaikat. Siapa yang motong kupingnya? Terusin Yonatan, sikat Yonatan. Siapa yang motong kuping? Siapa yang Barusan motong Anda kuping? katakan Nah, siapa yang motong kuping? Petrus, ya. Petrus yang motong kuping. Kamu tahu yang dipotong kupingnya siapa namanya? Yang kamu Nah, bilang, siapa, yang yo? kamu menggunakan istilah siapa tuh? bahwa lari telanjang Orang lagi itu nanya siapa kok. namanya?
Saya tidak sebut Orang lagi namanya, nanya supaya kok. kamu cari sendiri. Siapa nama yang orang yang ketika pas penangkapan itu lalu kupingnya dipotong oleh Petrus. Kemudian Yesus mengatakan bahwa jangan kamu menyangka bahwa saya tidak bisa mendatangkan malaikat. Tetapi ingat bahwa segala hukum harus terjadi sesuai dengan catatan para nabi. Dan buktinya ketika malaikat datang dia ketakutan kan, dia diberi kekuatan kan. Ayo, ketika dia sedang berdoa, malaikat datang, dia ketakutan, dia diberi kekuatan, bener nggak? Bahkan imam-imam ini mau kemana ya? Mau dibawa kemana Yesus? Ini tetap manusia. Dari tadi kamu begini. Ya udah, makanya kita jangan jauh dulu. Oke, kita kembali lagi tadi mengenai Yesus tidak berdosa. Ayo kita runut lagi. Manusia berbeda pada manusia umumnya. Tadi dikatakan, kita kembali lagi bahwa Yesus manusia berbeda pada umumnya, ya. Dia manusia istimewa. Ketika masalah manusia istimewa yang di kami adalah Nabi Isa, ya saya akui Nabi Isa manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu ayatnya ada. Bukan menyamakan. Siapa juga yang mau menyamakan? Siapa juga yang mau menyamakan? Nah sekarang ya udah. Bedanya begini ya loh. Udah, sekarang Kita begini. Yang di buku kamu itu lahirnya di bawah pohon kurma, sedangkan Yesus yang ada di dalam Bible itu lahirnya di kandang Betlehem. Bedanya di situ. Iya, Anda memaksakan Yesus di kandang domba. Padahal nggak ada ayatnya di kandang domba gitu. Iya memang nggak disalib. Nah sekarang kembali bahwa Yesus adalah manusia tidak berdosa. Baik, kita kembali. Untuk menebus dosa kamu dan dosa saya itu. Ayo kita kembalikan posisi Yesus. Ayo kita kenali Yesus menurut dirinya dan kedua ibu bapaknya. Ayo kita kenali Yesus menurut dia dan kedua ibu bapaknya. Hindu, Kristen, atau Islam tidak. Dia bukan sok tahu. Ayo kita kenali. Yang jelas Bang, Yesus itu beda, bukan Muhammad yang bisa melihat Allah. Iya memang beda. Kita katakan beda dari tadi. Ayo kita jelaskan. Muhammad yang bisa melihat ayo kita kenalkan Yesus. Ayo kita kenalkan Yesus. Ayo. Ayo, pertama bisa melihat Allahnya juga, jadi beda. Ayo kita kenalkan Yesus. Pertama begini. Ayat 13. Ya, ayo kawan-kawan kenalkan. Ayo kawan-kawan kenalkan. Ya. Kenalan dengan Muhammad yang melihat Allah. Let's go. Dari ketika Yesus waktu kecil. Ini dari surat Al-Najm ayat 13. Nah, iya kita bahas, kita kenalan dengan Yesus. Dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Jadi Muhammad bisa melihat Allah. Itu melihat malaikat itu, malaikat Jibril. So tahu itu surah An-Najm itu. Enggak ada tulisannya Jibril di sini, Bang. Dan tidak ada juga melihat Allah, tidak ada di sini. Ini loh apa yang kamu dustakan nih. Melihat Jibril. Kamu sedang baca surah apa? Maka hendak membantah tentang apa yang dilihatnya itu. Ya kan? Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Siapa yang dilihatnya itu? Gila enggak? Siapa yang dilihat itu? Ayat 18. Yaitu Sidratul Muntaha. Buset. Ingdadi Sidratil Muntaha Ingdahu Jannatil Ma'wa. Apa saya ayatnya surah An-Najm itu? Tempat tinggal. Dia melihat itu yang dilihat itu malaikat Jibril. Bapak ke. Aduh. Jibril mana ada di Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu apa sih? Nggak akan kenal kawan-kawan, nggak nyampe ke sana orang. Aku kan menjelaskan. Bukan. Orang kawan-kawan ini mengenal Tuhannya cuma sampai langit. Iya, nggak ada sampai Sidratul Muntaha. Di situ. Kalau kami itu jauh pelajarannya. Makanya kita kembali lagi. Ayo kita kenalan dengan Yesus. Ayo kita kembali. Ajarkanlah, wartakanlah kebenaran tentang Yesus. Ayo kita kenali lagi. Tetapi kalian itu kan orangnya ngeyel. Sebagai Yesus manusia. Anda tadi katakan. Dengerin Pak, dengerin. Ini saya boleh buat nih, saya kabarkan sama Anda. Yesus ketika dia waktu usia 8 hari
Loh, nanti kalau salah koreksi. Ini kalau salah koreksi nih. 15 Yesus ketika dia berusaha 8 hari, pertama poinnya harus ditahirkan, kedua diserahkan kepada Tuhan, ketiga harus dikuduskan. Betul tidak? Apaan? Ngaco aja kamu. Loh, kitab Anda itu kok ngaco? Ngaco. Baca Lukas 2. Bentar, betul. Lukas Yang 2 apa Lukas 3 lagi? Bentar, yang ditahirkan maksudnya dia itu begini loh. Yang diberikan untuk disunat, begitu kan? Ini ngomong-ngomongin sunat. Berarti Yesus sebelumnya tidak tahir kan? Ngomong-ngomongin sunat ini, Alif. Yesus berarti sebelumnya tidak tahir kan? Ini tahir apa nih? Tahir apa nih sunat? Maksudnya Tahir sunat. ini apa? Tahir itu apa? Tahu nggak tahir dalam Tahir apa sih? Tahir Yahudi? ini apa Coba maksudnya bilang dulu, Alif. Tahir apa sih? Oh, Tahir apa tahir ada itu di- Dulu Adat Yahudi. satu persatu. Tadi saya sudah Satu-satu bilangin lah. loh. Nah, menurut kamu tahir itu apa? Ditahirkan itu maksudnya apa? kalau merujuk kepada ini bahasa Indonesia yang biasanya rempet kepada bahasa Arab, tahir Bukan itu bahasa disucikan. Indonesia. Kamu merujuk ke bangsa Disucikan, Yahudi. disucikan. Itu apa? Ngecek ke bangsa Yahudi sana. Disucikan. Tahir itu di dalam bangsa Yahudi Kamu gimana? jelaskan. Kamu nih. Disucikan, disucikan. Disucikan. Demi subuh menyingsing. Loh, iya harus disucikan, bener nggak? Seperti wudhu gitu ya? Siapa yang menyucikan? Oke. Menyucikan. Nah, ini Yesus Kemudian ini lagi kamu ngomongin sampai Yesus ini. kepada Mensucikan. sunat siapa yang menyunat Yesus? Mensucikan. Saya tanya kamu, Lin, siapa yang menyunat Yesus? Nah, kalau kamu bilang pentahiran kemudian sampai penyunatan, siapa yang menyunat Yesus? Nah, ini nih yang paling mengerikan, sejarah yang mencatat paling apa? ada manusia yang berani menyunat Tuhan ini. Yang paling saya salut. Enggak, saya tanya kamu. Kalau kamu bilang memang Yesus itu manusia, berarti kamu tahu dong waktu siapa yang menyunatinya. Coba, siapa? Ya, kalangan imam-imam di situ kan. Imam-imam siapa namanya? Kamu Aduh, sebut. saya nggak tahu. Saya searching dulu ya. Nah, makanya. Udah kasih tahu kalau gitu, kasih tahu. Siapa yang nyunat Yesus? Ini sejarah ini, karena ini ngeri ini. Siapa yang Dan demi menyunatinya? subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Allah bersumpah demi subuh. Saya bacakan aja ya. Aduh, sebentar. Lukas 2 ayat 21. Sebentar. Kamu nggak tahu apa-apa, tapi kalau mau malah mendiktikan Anda aja tahu, kita orang Anda kalau gitu. tahu kasih tahu, karena saya nggak mempermasalahkan siapa yang nyunat. Loh, kamu tadi mau menjelaskan kan? Kamu bilang tadi apa tadi? Loh, menjelaskan yang tertulis, bukan yang tidak tertulis. Ditahirkan itu siapa yang mentahirkannya? Nah, ayo. Siapa? Oke, saya baca ya. Siapa? Dan ketika genap 8 Siapa yang hari mentahirkannya? dan ia harus disunatkan. Siapa yang Ia diberi nama mengatakannya bahwa dia Yesus, yaitu ditahirkan? nama Ayo. yaitu Itu nama nama dari yang siapa? disebut oleh malaikat sebelum Kamu ia dikandung mengatakan ibunya. aja. Dan ketika Berarti genap Yesus di waktu Quran, bukan. pentahiran, Nah, saya tanya. menurut Sekarang hukum saya Taurat tanya. Musa, Saya tanya kamu, membawa Yesus yang di dia ke Quran Yerusalem kamu, untuk menyerahkan Yesus yang di kepada Quran kamu Tuhan. yang menahirkannya siapa dan siapa yang menyunatinya? Ayo. Yang sepengetahuan kamu sesuai dengan buku kamu, siapa Oh, yang nggak tahu, saya mentahirkannya? nggak tahu siapa yang nyunat Yesus. Udah saya bilang. Kamu aja nggak tahu tentang buku kamu sendiri. Ya, ini di kitab Anda di sini. Loh, kitab Anda pula. Kamu kan bilang, saya sudah bilang dari tadi ya, bahwa kitab kita itu berbeda ajarannya. Yesus yang di dalam Bible dengan Isa yang di dalam Quran beda. Nah, sekarang saya tanya kamu, Isa yang di Kita dalam ini Quran dari siapa yang tadi mentahirkannya? lagi ngomongin kitab Ayo, Anda, siapa? Pak. Kamu jawab dulu siapa? Ini Ayo, tadi siapa yang mengenai mentahirkannya? kesucian Kemudian Yesus, Pak. yang menyunati Isa yang di Pak. dalam di dalam Quran itu siapa? Pak, dari tadi ini kita sedang kamu nggak membahas bisa. tentang Kamu hanya punya kesucian asumsi aja. Yesus. Cuma dengar- Mari dengar kita cerita wartakan aja. ini tentang Injil, wartakan tentang Yesus. Kan gitu. Ketika Yesus usia genap 8 hari, dia ditahirkan, dia disunat, dia diserahkan Iya, kepada Tuhan. Ditahirkan itu siapa yang mentahirkannya? Lalu dia Siapa dikuduskan. yang menyunatinya? Ayo. Lalu dia dikuduskan.
dikuduskan itu ya pentahiran ya, kalau di Oh, Kristen itu beda, namanya Pak. pentahbisan. Nah, kalau yang menyunatinya siapa? Hah? Ya, makanya Bang. Jadi tadi saya mengatakan jangan hanya menggunakan kata-kata istilah tetapi tidak paham. Gitu loh. Jangan sampai hanya mengatakannya tetapi tidak tahu yang jelasnya. Lah Bapak ini nggak substansi loh Pak Jonathan. Aneh saya bilang. Yesus itu Alah. dibawa ke bait Allah, diserahkan kepada Allah untuk ditahirkan. Lalu dia dikuduskan dengan memotong burung tekukur dan merpati. Kalau kamu tahu, kamu kan bilang umur berapa tahun dia dikuduskan? Hah? Umur 8 hari, Pak. Umur 8 hari. Bapak kenal nggak sih Tuhan Bapak, Pak, yang ditahirkan itu? Aduh, repot. Ya udahlah. Siapa yang mengkuduskannya? Ayo. Israel dari raja orang Yahudi. Oke, Bang Abu Al-Wadis, maaf dari Muslim. Alhamdulillah baik. Saya izin mute dulu ya. Saya mau makan dulu, lapar ini dari tadi digerumunin nyamuk. Sama mau nyari obat. Iya sama. Nanti pertanyaannya akan ke sana loh. Ya apa yang nanti kan gini. Bentar dulu.